Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ke channel saya yang ini khusus membahas terkait dengan ringkasan materi untuk mata kuliah PPE ya, atau proyek pengembangan bisnis untuk Prodi S1. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa materi-materi PPE ini sudah berlangsung cukup lama. Ada latihan, ada juga materi tertulis, ada studi kasus, dan itulah yang akan menjadi rujukan kita untuk ujian nanti ya. Terkait dengan itu saya di sini untuk menyampaikan persiapan gitu ya terkait dengan itu, sehingga harapan kami adalah setelah Anda selesai mendengarkan dari penjelasan atau ringkasan materi dari PP ini lebih fokus dalam belajar dan hasilnya bisa maksimal begitu ya. Tanpa berpanjang lebar lagi, ini kita masuk ke materi ya. Baik. Seperti yang sudah saya jelaskan pada pembuka tadi, jadi di sini terkait dengan ringkasan materi sebelum UTS dari mata kuliah proyek pengembangan e-business, dan dia boleh saya akan saya sampaikan beberapa hal. Yang pertama, ujiannya nanti sifatnya tertutup ya, sifatnya ujian tertutup secara daring begitu ya, dengan kita berikan waktu begitu ya. Saat nanti waktu itu terlewat dan kalian tidak bisa mensubmit pekerjaan Anda sesuai dengan waktu, maka tentu akan ada atau tidak dianggap sebagai mengikuti UTS. Untuk itu sangat-sangat diperhatikan terkait dengan waktu. Baik, kita akan menggunakan e-learning nanti ya. Di e-learning itu akan kalian bisa unggah begitu jawaban-jawaban dari yang sudah kalian bisa jawab begitu, dengan menggunakan tentunya format yang hampir sama dengan apa yang kita sudah gunakan sebelumnya di e-learning, yaitu menggunakan e-learning dan mengunggah menggunakan Word begitu ya. Tentunya dengan adanya identitas dan lain sebagainya. Nanti kita akan sertakan aturan tersebut di e-learning sehingga kalian lebih jelas. Baik, terkait dengan materi kita akan mulai terlebih dahulu. Yang pertama kaitannya dengan hal yang mendasar dari timbulnya e-business. Jadi e-business sendiri itu apa, latar belakangnya apa gitu ya. Nah, di situ Anda bisa lihat mulai dari kalian bisa jawab mulai dari perkembangan teknologi informasi dan dari data, kemudian prosesan data tadi menjadi informasi, kemudian ada peran TI-nya, ada tool enable transformer, kemudian kalian juga nanti cerita penjelasan terkait dengan people process technology. Apakah harus plug dengan apa yang saya tulis di depan ya? Malah saya sarankan untuk berbeda. Jadi jangan sampai Anda plug begitu sehingga terlihat sebagai hafalan. Nah, yang akan saya perhatikan terkait dengannya adalah poinnya adalah kalian menjawab dengan pemahaman gitu ya. Oh, ternyata yang melandasi dari bisnis itu. Dan juga mungkin terkait dengan perkembangan sekarang ya, pandemi dan sebagainya. Boleh tuh Anda munculkan di sana. Bahkan kalau teorinya mungkin beberapa tahun yang lalu sudah disampaikan, nah sekarang ada perbedaan tentunya ya. Nah, Anda sampaikan juga. Apa aja kelebihannya? Nah, di situ ada 1 sampai 8, Anda bisa pilih hampir semua begitu ya untuk kalian tunjukkan, kalian paham. E-business itu ternyata bisa apa ya enggak? Nah, di sana tentunya ya saya harapkan nanti kalian bisa memahami itu. Indikator pemahaman adalah ya saat saya minta untuk jelaskan, paham, bisa, tahu ya. Kalau ini kan kaitannya dengan apa saja itu kan ya 1 2 3 4 5 disebutkan, tapi saat saya minta Anda jelaskan, nah boleh nanti Anda pilih. Nah, termasuk juga kaitannya dengan kondisi sekarang, yaitu alternatif solusi dari kondisi luar biasa. Nomor 8 itu ya, jadi ada pandemi dan sebagainya. E-business itu ternyata ya itu termasuk yang kelebihannya gitu ya. Bisa aman ya kan, yang namanya kuliah ya kan, bagaimana sekolah dan sebagainya. Menyusahkan, tapi bahkan nanti Anda juga bisa sampaikan terkait dengan hal yang melantari timbulnya e-business ini karena terpaksa gitu ya, dipaksa oleh kondisi atau situasi. Poinnya itu ya, kalau Anda nulis itu, saya baca, saya lihat, berarti Anda memperhatikan. Apa saja kerugian, Anda bisa sampaikan di sana. Ya, boleh Anda jelaskan. Luar biasa nanti elaborasinya. Saya rasa pemahaman kalian lebih besar dari dulu ya, dari yang kuliah saya dulu itu.
Sehingga ini perkembangannya saya akan lihat. Ragamnya apa saja? Sudah ada di layar ya, ada 3 tadi. Ini strateginya ya, kurang lebih strateginya. Strategi ini nanti Anda implementasikan ke dalam kasus. Nanti saya tanya nanti di pertanyaan terakhir, kasus. Studi kasus, ada satu studi kasus yang saya minta kalian menjelaskan dan Anda mendefinisikan itu ragamnya apa. Apakah di SCM, ERP, atau CRM. Jadi satu jawaban itu bisa ngambil dari jawaban yang lain gitu ya. Contohnya misalkan apa ya? Agate. Agate itu kaitannya dengan apa sih? Nah, misalkan dia ternyata tidak mengelola, Anda baca di artikel tidak mengelola terkait dengan supply gitu ya. Maka itu SCM nggak masuk gitu. Customer Relationship Management. Nah, apakah itu? Nah, hintnya di situ. Saya kira ada gamification nggak di Agate? Ternyata ada. Berarti itu ada customer oriented. Nah, itu ngarah ke ragam dari strategi bisnis khususnya ke CRM. Kemudian dasarnya apa? Nah, ini saya pengen tahu kalian tuh CRM tuh ngerti nggak sih? Gitu. Nah, di sini nanti CRM relevansinya apa sih? Customer pasti. Kalau Anda tidak ngomong CRM kaitannya dengan customer, saya yakin itu udah salah. Nah, kalau udah dasarnya udah salah ya tentunya nanti jawaban-jawaban kaitannya dengan CRM itu akan salah juga gitu. Jadi mohon diperhatikan di sini. SCM apa? SCM jangan lupa itu supply chain management. Ternyata di sana ada rantai pasokan yang harus Anda perhatikan. Kalau dulu saya di perkuliahan lain itu, perkuliahan dulu sebelum ini ada pengantar e-commerce itu kaitannya dengan ini ya. Salah satunya adalah saya ceritakan terkait dengan rantai pasokan. Betapa rantai pasokan itu penting untuk mengefisienkan yang disebut sebagai kegiatan yang dilakukan, proses bisnis yang dilakukan secara daily atau rutin. Kalau ini bisa maksimal artinya optimal dalam hal apa? Iya, dalam hal misalkan ya pengeluaran gitu kan. Bahkan mengarah ke sumber daya gitu. Nah, di sini apa? ERP, Enterprise Resource Planning. Nah, ini perencanaan sumber daya yang ada. Ini apa relevansinya? Apa? Ini biasanya kata-kata yang kemarin saya sampaikan itu jembatan ya. Antara apa? Jembatan antara divisi-divisi yang ada dalam perusahaan. Nah, nanti kalian elaborasi di situ. Pakai kata-kata kalian sendiri yang efisien gitu ya. Saya kemarin lihat tuh jawabannya itu panjang lebar, tapi kayaknya tuh setelah mungkin saya konfirmasi nanti itu nggak akan bisa dipahami gitu ya. Nah, konteksnya berbeda, saya nggak paham itu. Nah, coba nanti kalian, pemahaman kalian seperti apa, tulis saja di situ. Kemudian ada e-business, hubungannya apa saja? Ada kaitannya business to business, ada business to B2C, B2G, maaf ya, itu business to customer atau customer to customer. Ini salah ketik ya. Tapi ini kurang lebih Anda tahu ya. Jadi misalnya saya tanya apa bentuk hubungan dari bisnis itu apa saja, 3 macam Anda sampaikan, kasih kejelasannya. E-commerce ini materi lama, saya nggak perlu menyampaikan lagi. Kemudian yang terakhir terkait dengan soal studi kasus. Harapan saya adalah kalian ya masih ingat gitu ya dengan beberapa studi kasus yang akan saya lempar gitu ya. Ada 3, mungkin ada 2 kemarin ya. Ada yang berikutnya, yang ketiga nanti saya lempar atau tidak ya. Nanti silahkan ditunggu saja. Nah, di sana studi kasus itu akan saya minta kalian untuk berpendapat itu ya. Kira-kira apa sih ya yang dia itu ada di mana gitu ya, bidang apa sih ya yang dia geluti itu, yang ada di area mana, kayak di Agate game ya kan. Kemudian ada dokumen kontrol kemarin tuh, ada namanya solusi untuk kaitannya dengan arsip digital gitu ya, digitalisasi dan sebagainya. Ada lagi nanti mungkin kasus yang saya sampaikan. Nah, Anda sampaikan, jelaskan apa itu, kenapa ada dia. Kemudian ada kenapa sih, apa sih hambatan-hambatan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka melakukan strategi untuk melawan atau survive ya di tahun ini atau di artikel yang saya sebutkan tadi. Baik, itu ya mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang disebut sebagai persiapan persiapan UTS untuk kuliah project pengembangan e-business. Berikutnya tentunya saya harapkan kalian dengan baik ya mempersiapkan untuk jadwalnya sendiri, nanti diupdate di e-learning. Saya harapkan bisa minggu depan itu sudah
mid ya, di minggu pertengahan minggu sudah ada UTS, dan kita langsung move on untuk materi-materi yang sana mepet sekali waktunya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mempersiapkan ujian, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.